Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, teman kami pada saat beliau sejak dulu masih di anggota DPR dan rekan saya Pak Puryadi. Hari ini saya pertama diberikan tugas oleh panitia adalah bagaimana para guru ngaji ini punya ilmu tentang dunia pertanian atau bisnis, agrobisnis. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian ini adalah sudah pada ahli ngangon, betul, ngangon domba, ngangon kambing, ngangon sapi. Nah, bertepatan dengan program Bapak Presiden terpilih bahwa nanti kita ini di 2000 selanjutnya itu 2025 sampai 2029 kita akan kembali menciptakan swasembada pangan. Nah, dari sana dia melihat Pak Presiden itu yang digarap itu di mana? Ternyata di luar Jawa dan di dalam Jawa. Kalau yang di dalam Jawa metodenya bukan lagi ekstensifikasi, tetapi intensifikasi lahan. Kalau di Papua, di Kalimantan Selatan, di Palembang atau di Lampung adalah ekstensifikasi, perluasan lahan. Nah, khususnya saya di sini kebetulan bukan membuat para guru ngaji menjadi pengusaha ternak, tapi alangkah baiknya pengusaha ternak sekaligus guru ngaji. Nah, karena apa? Kalau lihat sejarah, mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa hubungannya ulama dengan ternak itu sejak zaman Nabi. Betul nggak? Betul. Nabi kita adalah seorang penggembala ternak. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini dalam waktu 45 menit ini kita akan berikan gambaran bagaimana peternakan itu. Saya bukan mengajari atau bukan mengajari Pak. Nah, kita akan coba izin Pak. Yang itu dulu Pak, yang domba kambing Pak. Layar. Ya. Domba kambing. Saya mau tahu apa bedanya domba dan kambing? Beda. Pak Ustadz. Domba dan kambing. Ayo. Pak Ustadz sering makan sate kambing, sate domba. Sate kambing. Tidak ada sate domba di tukang dagang. Benar nggak? Ada sate kambing. Tapi padahal itu adalah domba. Coba kita lihat perbedaannya. Domba. Nah, ini kita kalau sistem budaya harus tahu ini sistem bibit yang baik, sistem pemeliharaan. Kita bukan bibitnya bagus, bagus. Lanjut bagus. Nah, tujuan pemeliharaan di domba kami itu hanya dua, pengembangbiakan dan penggemukan atau fikra. Lanjut. Nah, hal pembeda secara genetik kromosomnya itu ada 60 pada domba, pada kambing 54% kromosom. Pada diri Anda ada berapa? Bapak berapa kromosomnya? Siapa yang pernah di SMA? Ilmu genetika? Kita itu hanya ada 46. Ya, mendekati monyet. Iya Pak. Secara morfologi, kalau domba itu tidak berjenggot. Di sini ada yang berjenggot nggak? Banyak. Kalau kambing umumnya berjenggot. Ya. Tanduk. Kalau tanduk biasa, kalau domba itu selalu melingkar ke dalam. Ya. Kemudian sifat berkerumun. Domba dan kambing beda. Kalau kambing itu soliter, sendirian aja, nggak mau
gabung dengan teman-teman. Tapi kalau domba lain, oh digiring itu banyak, benar nggak? Nah, domba itu paling suka rumput ya. Kalau kambing dedaunan, kalau bapak daun muda, daun jendela, daun apa? Janda. Segala dedaunan ya kalau bapak ya. Ya. Cara beradu, kalau kambing dia berdiri, dia menjadi berdiri, duduk kaki dengan kaki. Coba lihat kambing. Tapi kalau domba ada kepala, tidak. Itu bedanya. Nah, di bibir kambing dan domba beda. Kalau kambing itu tercelah, dia tidak bicara. Ini yang membedakan domba dan kambing, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya di tukang kambing, Pak, saya pengen sate domba. Jadi sebenarnya ya istilahnya ada pembohongan publik tukang sate kambing itu. Dia harusnya sate domba. Ya. Daging domba, daging kambing katanya meningkatkan kolesterol. Bohong, Pak. Biasa. Ya, asal kelebihan. Lanjut, Pak. Nah, ini memilih bibit yang baik karena Bapak harus tahu. Rata-rata pada domba atau kambing mulutnya datar atau papak. Jadi itu jaga kayak saya begini lah. Papak. Kemudian kepala dibesarkan yang besar sesuai dengan bodinya. Kok ada ini, ada leher besar, bergelambir khusus untuk kambing. Bergelambir itu kalau ada di leher suka ada yang gantung. Itu. Punggung dipilih rata, bukan yang lengkung. Perut diusahakan pilih yang tulang rusuk tiganya jangan terlalu lengkung. Ada nanti. Kaki dicari yang tegak, lurus dan melengkung. Alat kelaminnya harus lengkap. Saya mau nanya, alat kelamin jantan pada kambing domba apa Pak? Bagaimana? Sama nggak dengan punya Bapak? Beda, soalnya kita udah dewasa ya. Sapi, kambing itu sama. Tapi gajah, kuda sama dengan kita. Kalau manjangan itu dia manjangan. Kalau pada domba tidak, dia sudah ngelipat di dalam perut, keluar oleh panjang. Itu balik lagi ke dalam perut. Itu yang tipe S, sigmoid. Nah, ciri-ciri yang ini harus diperhatikan, sebab kesuksesan ditentukan oleh alat kelamin. Iya, kalau tidak sempurna tidak baik, Pak. Artinya malehoy. Kalau domba nggak pernah malehoy, Pak. Keras. Lanjut. Nah, memilih itu dari sisi umur. Menentukan umur itu dari gigi. Dari gigi ya. Lihat mana gigi yang disebut punglak 1, punglak 2, punglak 3, punglak 4. Dari gigi. Kalau ini mah gigi serinya punglak yang permanen tumbuh 2, itu masih muda. Jadi kalau cari domba untuk ekah atau apa bisa lihat dari gigi. Bupak kalau istilah kita, bupak 1, bupak 2. Bupak belelong. Nah kalau bisa cari bahwa ternak ini turunnya adalah prolifik, beranak 2, lebih beda 2. Nah saya tanya, kalau sapi beranak 2 bagus nggak? Bagus. Tidak. Sapi hanya 1. Ya. Lanjut Pak. Nih, contohnya kambing. Ini buah jakarnya harus seimbang Pak. Jangan ada yang satu di. Bapak coba pegang nggak Pak? Jakar pada kambing. Lalu sabelah ulah dipilih. Ulah. Jadi harus ada dua-duanya yang menggantungnya. Lalu kulitnya agak tinggi. Nah, ini penentuan umur, ya, untuk cara menentukan umur. Lanjut.
Nah, tujuan budaya pengembangan biak kita akan bagaimana bakalan semuanya harus ada 2. Terus lanjut. Ini nih model pengembangan biakan. Ya. Jadi kalau ruangan begini tinggal kita bikin kotak-kotak di dalam. Ya di aula misalnya. Jadi tidak. Nah, ketentuan berhasilan satu ternak atau apa? Pertama dari pakan. Pakan itu yang disebut. Nah, kedua, kalau pengemukan atau pembibitan, sek rasionya 1 jantan 8 atau 10 betina. Boleh. Kopi ada orang. Jangan terlalu banyak. Ya. Siklus estrusnya 17 karena. Nah ini Pak, Bapak harus tahu manajemen siklus estrus, siklus birahi pada kambing, pada sapi, pada apa. Kalau itu terlewat rugi besar. Kalau kambing lagi birahi harus segera dikawin, bukan oleh Bapak, tapi oleh kambing yang lain, oleh jantannya. Pak, udah. Ciri-ciri kambing estrus birahi. Punten. Siapa? Bapak. Iya, Bapak nembek tak? Ciri kambing birahi itu gegesek. Emang ada image bahwa kambing tanda jalurnya gegesek buntingnya. Nah, itu Pak. Salah satunya itu gegesek pada dinding. Dia tanda-tandanya harus segera dikawinkan. Kedua, kalau domanya di kandang, apa tanda-tandanya? Abur-aburan. Gelisah. Ya. Saya ada kunci 3B. 3B ya. Bapak kalau di belakang kambing betina kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Bapak yang di atas atau di bawah? Lihat yang di bawah, jangan yang di atas. Di atas itu produksi kareci. Yang di bawah kan, nah 3B. Oh, aduk-adukan wae dong teh. Kurang tahan, buka tangan kita, yang bawah dipekehkan. Apa istilahnya itu? Tumbung. Ini mah domba jangan lihat. 3B pertama dilihat gigi teplek. Ini masa tak berat saya ditanya turun dan tumbung saya kan ngerti. Jadi pertama basuh. Kalau dipekehkan basuh. Belum. Baru. Jadi cukup 3B. Basuh, belum. Cepat kawinkan. Ya. Belum bukan baik. Sorry sambil supaya tidak ngantuk ya. Ya. Jadi bunting kambing berapa hari? Atau 159 sesuatu hari. Jadi setahun bisa 1,5 tahun bisa 2 kali. Jadi kalau tempo nyara 2 tahun kita sudah punya gimana? Ya. Oleh karena itu lanjut Pak. Nah kalau keluar obat tuh. 2 atau 3 bulan. Rata-rata bakalannya usia 6 bulan. Oh, iya jadi Tegar Hati ongkoh. Kita harus rajin membuat pakan hijauan atau pakan tambahan, konsentrat. Lalu ada pemberian obat cacing dan vitamin, multivitamin. Pemberian obat cacing 4 bulan sekali. Kalau pada kita berapa sekali? Pada manusia itu 6 bulan sekali. Kalau pada kambing cukup 4. Sama, obat cacingnya bisa sama. Lanjut. Nah, hijauan pakan ternaknya boleh menggunakan rumput gajah,
Odot tahu odot? Ada orang Cisauk banyak di odot. Nah, rumput ya ini. Nah, kenapa domba sapi disebut ruminansia atau mamamadya? Karena lambungnya ada dua. Pertama dia akan pagi-pagi itu makan, setelah itu istirahat, sok ngunyah kan? Dari cicing sok ngunyah kan? Nah itu tuh lagi yang dari awal ditarik lagi ke dalam. Jadi ada dua lambung. Ini terus lanjut. Oh itu ciri feed intake. Bapak ada kunci kalau rumput hijau atau pakan itu. Caranya Bapak kalau ngarit hitung berat domba sekarang berapa beratnya. Bapak hitung berat domba misalnya 20 kilo, 15 kilo, 10%-nya ngarit. Jadi berapa? Cukup satu ditimbang 1,5 kilo atau 2 kilo. Bikin kepala ke kanan. Tapi benar-benar harus semua masuk. Oleh karena itu, ngarit rumput tidak boleh pas-pasan. Harus lebih supaya feed intake-nya, rumput hijau yang masuk ke dalam tubuhnya itu betul-betul minimal 10%. Itu yang benar pola makannya. Nah, kalau pakai rumput muda, gimana? Kenapa kami tidak boleh atau sapi diamun pada pagi hari? Satu bisa diare. Kalau nggak diare kadang-kadang muncul letih, kembung, mudah. Itu yang membahayakan. Jadi perutnya tinggi, kalau dipukul ngeluput. Ya, itu harus ditusuk pakai jarum paku 10 cm atau 12 cm. Bapak kalau menemukan itu kembung, orang kan dipakai minyak kelapa, minyak naon gitu, nggak usah cari paku 12 cm, tusuk di sini, di antara iga, ada yang mengomplong, tusuk, sampai tembus. Begitu dicabut, bau pak. Nah, jadi ngapain? Bocor enggak? Dia sembuh lagi. Pakai yodium juga. Itu yang disebut timpani. Banyak peternak domba kami kehilangan kematian itu gara-gara ini, gara-gara salah pakan. Ya, jadi lebih baik kasih makan singkong dan sebagainya itu setelah dilayukan. Sekarang dari singkong bukan untuk hari siang itu, tapi untuk besok. Itu. Nah, itu yang sistem pemeliharaan pakai tambang. Artinya mapal itu ke kebun orang, padahal dosa. Tidak toib makanya. Si orang makan. Ya. Jadi menurut hak asasi hewan, nih hak asasi hewan dari kesehatan ada 3. Pertama, domba memang di kurungan, di kandangan. 2, diberi pakan yang benar. 3, harus dikawinkan. Itu hak asasi. Jadi kalau dikabiri itu melanggar hak asasi. Maka juga melanggar tuh. Jadi bentrok antara yang punya ini dengan kita. Dosa lah. Nah itu makanya satenya kurang toh. Halal tadi itu tayyibnya banyak. Baik, ini penyakit ada pernapasan kematian. Yang tadi salah satunya ini ada encephalitis. Terus lanjut Pak. Encephalitis itu tahu Bapak di dalam mulut suka ada nuil. Orang bahasa itu orang apa yang menurut si bahasa Jawa bedanya
Itu penyakit. Itu kalau di pojok namanya menular pada kita. Ya, itu harus pakai antibiotik. Lanjut Pak. Koksidiosis itu yang disebut diare, abortus ya, tuorof penyakit mulut, polio, lumpuh layu. Kan suka ada kambing begitu lahir lumpuh. Ya. Kenapa kambing begitu lahir langsung pudar? Nah. Ya. Bedanya dengan kucing. Begitu lahir saya terus sebulan atau harimau. Nah ini kekuasaan Allah, Bapak. Kambing, domba, sama sapi itu titik-titik peluangan